yang disayangkan yang diangkat hanya baru 300. Nah, sisanya yang sekarang ini tinggal 321 belum punya NIP. Belum punya NIP, Pak. Ini sama dengan artinya orang lulus begitu, yang 300 sudah dapat ijazah, yang ini belum dapat ijazah, Pak, yang sisanya. Nah, mengapa kami ingin masuk dalam prioritas CPNS dan tidak ikut tes? Karena kami sesungguhnya memandang bahwa ini adalah PR pemerintah yang belum selesai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai Anda. Nah, kali ini tentu saja sudah hadir dua orang narasumber yang akan berdiskusi di studio Banten Podcast tentang honorer atau non-ASN Ya. di Pemprov Banten. Ada apa dengan persoalan ini? Saya teringat tanggal 11 Januari kemarin ketika diundang untuk menghadiri acara dialog ya. Kawan-kawan honorer berdialog dengan kepala BKD Provinsi Banten. Karena ada kekhawatiran saat itu teman-teman honorer saat itu ada yang 20 tahun ya, sudah 30 tahun. Belum juga jelas status hukumnya ya. Honorer itu nggak jelas status hukumnya. Ya. Jadi status hukum yang dimaksud adalah status hukum kepegawaian ya. Berdasarkan undang-undang ASN. Jadi setelah honorer tahapannya dia mestinya CPNS atau PNS. Ya, sekarang kan dalam undang-undang ASN yang terbit 31 Oktober 2023 yang baru ini, itu ASN itu ada dua, Pak Ihsan ya. Satu PNS, satunya P3K. Nah, honorer ini tidak di dalam kedua-duanya. Artinya dia harus masuk di salah satu. Harus masuk di salah satu itu. Nah, ketika tanggal 11 Januari kemarin dengan Kepala BKD ada sekitar 300 honorer yang ingin diperhatikan karena sudah lama sekali statusnya terbengkalai, kira-kira begitu ya. Nah, kita bahas ini. Sudah hadir ada Pak Endang Suherman. Beliau dari kita pakai apa nih, honorer atau gimana? Honorer, Pak. Honorer dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kebetulan tugas saya di Dinas Pendidikan. Nah, kemudian juga Pak Endang Suherman ini jadi juru bicara Forum Honorer kategori 1. Nanti kita coba tanya kenapa masih ada keren kategori juru bicara. Nah, kemudian ada Pak M. Yusron, Sekretaris Forum, dinasnya di Diskominfo. Betul ya? Betul. Oke. Ini honorer ini jumlahnya berapa di Pemprov Banten sekarang? Total terakhir karena sebagian yang sudah terangkat itu 356 ya. Seluruhnya 356 yang belum terangkat. Dari seluruh kategori? Yang saat ini ya, seluruhnya 356. Dari seluruh kategori? Dari seluruh 700 ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Pak Yusron adalah yang kategori 1. Memang ada berapa kategori? Kalau honorer itu sebenarnya ada yang disebut honorer kategori 1, kemudian honorer kategori 2. Bedanya apa? Bedanya kalau honorer kategori 1 itu berdasarkan Perpal dulu ya, 2010 sampai 2012 itu dibiayai oleh APBD atau APBN. Nah, sementara kalau kategori 2 itu tidak dibiayai oleh APBD atau APBN, atau lebih dikenal dengan non APBD atau APBN. Sementara kedua-duanya masa kerjanya sama. Jadi per 31 Desember 2005 itu dia minimal 1 tahun pengalaman bekerja. Jadi baik kategori 1 maupun kategori 2 itu sama-sama memiliki tahun pengalaman kerja yang sama. Yang membedakan adalah sumber pendanaan atas gaji yang diterima. Nah, kalau kategori 2 sumber pendanaan gajinya dari mana kalau bukan APBN APBD? Yang kita tahu rata-rata mereka itu adalah guru. Kategori 2 itu. Sehingga dia mendapat gaji itu dari sekolah. Nah, sekolah ini kan dulu ini kan sumber pendapatannya
belum sepenuhnya dari pemerintah ya, ada sumbangan masyarakat. Nah itulah yang dimaksud dengan kemudian dibiayai oleh non APBD atau APBN. Nah sahabat, yang kita sedang akan diskusikan adalah honorer kategori 1 yang sekarang diwakili oleh Kang Endang dan Pak Yusron. Iya. Ini kalau boleh tahu, kok begitu lama status ini susah sekali diperjelas? Ada apa persoalan? Ya, sebelum ke sana mungkin saya harus cerita dulu ya tentang kronologis kehadiran honorer itu sendiri, bahwa diawali dari PP 48 2005. Jadi PP 48 2005 itu adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Itu prinsipnya adalah bentuk penghargaan negara kepada rakyatnya yang tengah mengabdi saat itu. Nah, tapi dalam perjalanannya PP 48 2005 itu mengalami perubahan sampai dengan 2 kali, Pak Ihsan. Kenapa ini terjadi perubahan? Karena memang hasil proses pengangkatan dari 2005 sampai ke 2012 itu masih menyisakan honorer yang memenuhi syarat tetapi belum diangkat. Sehingga itulah terjadi revisi-revisi atau perubahan-perubahan atas peraturan pemerintah tersebut. Jadi intinya bahwa pemerintah saat itu adalah ingin memberikan penghargaan kepada warga negara yang tengah mengabdi secara terus-menerus. Minimal tadi itu 1 tahun per 31 Desember 2005. Berdasarkan PP. Ya, nah kemudian perjalanannya memang cukup panjang. Saya dan Kang Yusron ini itu melalui proses verifikasi validasi itu dari tahun 2010. Ini dianggap bahwa ada honorer yang masih memenuhi syarat tetapi belum terangkat. Nah 2010 itulah kami dilakukan verifikasi validasi. Saya masih tahu persis jumlah honorer di Banten saat itu ada 920 orang, Pak Ihsan. Dari 920 orang itu hasil verifikasi dan validasi oleh timnya ini dibentuk oleh BKN, Pak. Jadi diputuskanlah pada tahun 2012. Berarti kan cukup panjang tuh, 2010 sampai 2012. Ada 2 tahun proses verifikasi validasi. Diketahui bahwa di Pemprov Banten itu ada sebanyak 781 honorer yang dinyatakan memenuhi kategori 1. Itu, Pak. Nah, hasil perpal itu kemudian diumumkan oleh Sekda di pemerintah daerah ini, dipublish melalui salah satu media cetak. Boleh saya sebut, Pak? Ya, itu di Radar Banten, Pak. Saya masih ingat betul itu kalau tidak salah 9 Juli 2012 kalau tidak salah itu dipublishnya. Dokumennya masih ada, Pak. Kita masih nyimpan dokumen itu. Nah, sayangnya memang dalam perjalanan bahwa PP 56 ini kan mengatur di pasal 4 honorer yang dibiayai dengan APBD atau APBN dan telah melalui proses pemeriksaan berkas itu diangkat tanpa tes. Banten berarti ada 781. Nah, berikutnya yang lainnya yang disebut dengan kategori 2 yang dibiayai dengan non APBD APBN itu diangkat melalui tes. Nah, saya kembali kepada cerita K1. K1 ini sejak dikeluarkannya surat edaran Menpan RB 03 2012 tentang daftar honorer kategori 1 dan daftar nama honorer kategori 2, itu sampai dengan sekarang itu nggak selesai. Nah, kalau kemudian pertanyaannya apa yang mengakibatkan ini tidak selesai? Pasti yang paling tahu adalah pemerintah. Kami ini tidak tahu soal itu. Yang kami tahu itu Banten 781, tetapi yang baru diangkat 300 itu pada tahun 2014, Kang Ihsan. Dan belum termasuk Kang Endang. Belum. Jadi dari kami ini yang sekarang tinggal tersisa apa yang tadi disampaikan oleh Kang Yusron. Ada 321 lagi dari kategori K1. Betul. Forum itu. Nah, kemarin di pertemuan 11 Januari di Geraha Aspirasi, Plaza Aspirasi, saya mendengar dengan clear bahwa Kepala BKD Banten sudah menjamin ya bahwa kategori K1 itu akan masuk daftar utama ya. Yang kemudian juga terkonfirmasi lewat statement beliau, Pak Gubernur juga sudah ACC untuk memprioritaskan K1. Lalu persoalannya apa lagi? Jadi begini Kang Ihsan, pertama memang
kami mendapatkan informasi secara langsung ya dari Pak Kaban BKD bahwa Pak Gubernur menghendaki ini diselesaikan seluruhnya. Itu sebetulnya output dari surat Menpan RB yang B5640 tentang pengusulan itu. Jadi memang di dalam surat itu di angka 5 itu berbunyi bahwa daerah diberikan kesempatan untuk mengusulkan jumlah CPNS dan P3K. Begitu. Nah, kami ingin pastikan bahwa seharusnya memang K1 ini sudah selesai. Seharusnya ya. Tetapi memang faktanya sampai hari ini belum selesai. Nah, oleh karena itu kami memohon kepada pemerintah Provinsi Banten khususnya, karena bunyi surat itu adalah berupa jumlah usulan CPNS dan P3K tahun 2024, maka kami mohon dipastikan kami masuk dalam kelompok jumlah calon CPNS, Pak. Karena kami ini adalah K1 yang belum diangkat. Itu. Jadi dari sisi jumlah yang akan diusulkan sudah clear. Tapi kami memohon sekali lagi dengan sangat kepada Pak PJ Gubernur melalui BKD, kiranya kami yang 321 itu dimasukkan dalam jumlah usulan masuk dalam kelompok calon CPNS. Kira-kira begitu Pak Ihsan. Calon CPNS dan nggak perlu tes. Ya, ini memang. Kenapa nggak perlu tes, Pak Yusron? Berdasarkan PP 48 2005 tersebut memang sudah menyatakan clear, ya? bahwa clear honorer K1 yang dinyatakan valid ini diangkat tanpa tes. Dan memang ada pembeda antara K1 dengan K2. Meskipun sama-sama dianulir saat itu, sama-sama dianulir, akan tetapi perbedaannya adalah honorer kategori 1 ini diangkat tanpa tes. Dan kami sudah melalui itu dan termasuk juga sudah kita sudah tes untuk usulan NIP itu sudah kami lakukan tes kesehatan, psikologi dan lain-lain. Sudah ada tesnya dulu. Sudah, iya. Nah, kemudian untuk yang non kategori yang K2 ini itu harus melalui seleksi tes ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Kang Yusron, bahwa setelah pengumuman itu Kang Ihsan, BKD itu tahun 2012 tanggal 6 Desember itu saya masih tahu tanggalnya itu, mengedarkan surat permohonan kepada seluruh OPD yang memiliki honorer kategori 1 agar para honorer ini melengkapi berkas untuk keperluan NIP. Itu yang dimaksud oleh Pak Yusron tadi. Seperti itu. Jadi kami 781 itu ngurus tuh semua, Pak. Ngurus berkas-berkas untuk keperluan NIP itu. Nah, tetapi itu tadi yang disayangkan yang diangkat hanya baru 300. Nah, sisanya yang sekarang ini tinggal 321 belum punya NIP. Belum punya NIP, Pak. Ini sama dengan artinya orang lulus begitu, yang 300 sudah dapat ijazah, yang ini belum dapat ijazah, Pak, yang sisanya. Nah, mengapa kami ingin masuk dalam prioritas CPNS dan tidak ikut tes? Karena kami sesungguhnya memandang bahwa ini adalah PR pemerintah yang belum selesai, Pak. Di tahun 2014 itu. Memang mestinya sih ada skema penyelesaian ya 2014 itu, kalau memang harus 300 dulu, lalu sisanya kapan? Kan mestinya begitu. Tetapi itu tidak ada. Sehingga sampai sekarang posisi kami ya begini. Nah, ini dengan surat yang baru ini yang B5640 ini, kami melihat ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penyelesaian penataan non-ASN. Ini sebagaimana amanah di dalam pasal 66 ketentuan penutup Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Kang, tentang ASN. Di situ berbunyi pegawai non ASN atau lainnya dapat segera diselesaikan penataannya sampai dengan 2024. Ya. Tahun ini berarti. Tahun ini. Artinya kami memahami jika di tahun 2024 ini tidak selesai, maka otomatis ini tidak ada lagi namanya honorer, Pak. Hilanglah, selesai sudah gitu. Karena di dalam lanjutan bunyi pasal itu, sejak diterbitkannya undang-undang itu, maka seluruh pegawai non ASN atau sebutan lainnya itu sudah tidak ada lagi, kecuali ASN yang tadi P3K sama PNS itu. Kami berharap 2024 ini adalah waktu yang paling pas untuk menyelesaikan PR-PR pemerintah, karena pusat sudah memberikan ruang yang cukup luas mengusulkan jumlah formasi PNS dan P3K tahun 2024. Begitu kira-kira. Pengusulan nama-nama tadi kapan deadline-nya? Itu 31 Januari ini 2024.
Tapi memang di dalam surat baru jumlah ya, belum kepada nama. Ya. Karena jumlah ini nanti akan dijadikan bahan pertimbangan pusat untuk menentukan formasi, Pak, kira-kira begitu. Artinya dari 321 ini sudah pasti masuk di jumlah itu. Kalau kemarin pernyataannya Pak Kepala BKD, Pak Kepala BKD atas keinginan Pak PJ Gubernur tentu akan masuk. Tetapi yang ingin kami titipkan adalah mohon tidak diperlakukan sama dengan honorer-honorer yang di luar non kategori itu, Pak, maksud saya. Karena memang dari historis pengabdiannya berbeda. Kita punya historis tentang PP 48 yang sampai hari ini kami juga meyakini itu belum dicabut kok. Karena perundang-undang lain pun. Apa intinya dari PP 48? PP 48 itu yang saya jelaskan tadi, Pak Ihsan, ya, bahwa honorer yang dibiayai oleh APBD atau APBN yang memenuhi syarat administratif itu diangkat tanpa tes, Pak. Nah, kami inilah yang 781 yang sudah memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat berdasarkan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2014. Sekarang rata-rata usia dari kategori 1 udah berapa? Waduh, sudah terhitung. Bahkan tadi tuh dari total 321 itu sebetulnya yang tertinggal itu 356. Nah, kemudian mengalami penyusutan. Ya, penyusutan itu karena sakit, karena berhenti juga bisa karena usia sudah 60 tahun. Bahkan ada juga yang memang berhenti bekerja karena mungkin ya meninggal dunia, yang pasti sudah. Yang pasti meninggal dunia. Ya. Jadi ketika ini nanti diangkat yang mendekati usia pensiun ada berapa persen? Mungkin sebagian besar. Saya aja sekarang sudah 53 tahun ini usia saya. Kalau Kang Yusron? 43. Masih agak jauh. Mungkin pertanyaan Kang Ihsan, kenapa sih udah pada tua ini masih terus-terusan begitu ya kira-kira ya? Bukannya pengabdian itu harus ikhlas. Ya betul Pak Ihsan. Tetapi kan kita juga tidak boleh menampikan ya bahwa di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan mengatakan dengan jelas ya bahwa tiap-tiap warga negara itu kan berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kan itu kira-kira Kang Ihsan ya. Nah, ini kami walaupun sudah di ujung sore nih usia ya tetap saja karena ada peluang, Pak. Nah, bagaimana selanjutnya proses pengawalan di upaya terakhir ini? Ya, kami saat ini membangun komunikasi terus Pak dengan pihak Pemprov. Alhamdulillah responnya juga sangat baik. Tetapi kami tetap ingin menitipkan lagi bahwa mohon K1 ini masuk di dalam jumlah usulannya untuk formasi PNS. Yang kedua, kami memang menyadari Pak bahwa pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan secara penuh untuk ini jadi PNS, untuk ini jadi P3K. Karena itu akan lebih pas memang di dalam peraturan pemerintahnya Pak. Karena Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang baru disahkan pada tanggal 31 Oktober 2023 itu PP-nya belum ada. Dan saat ini memang tengah disusun. Di dalam amanah undang-undangnya itu paling telat 6 bulan setelah diterbitkannya PP ini. Nah, karena itu barangkali kami memohon dengan sangat ini Pak Ihsan kepada siapapun, para pengambil kebijakan, para penyelenggara negara yang diberikan kewenangan untuk menyusun PP itu, mohon dimasukkan di dalam materi PP itu ada perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan dimaksud adalah seperti halnya dulu di PP 48. Ada yang diangkat tanpa tes, ada yang diangkat melalui tes. Saya kira untuk kategori 1 Banten di PP itu, dan mungkin ada kategori 1 yang lain, mungkin ya. Saya tahu ada di Nganjuk itu, kalau tidak salah itu masih ada sisa. Ya diangkatlah tanpa tes, karena mereka ini kan usianya juga sudah sangat. Seandainya harapan itu nggak terpenuhi, gimana Pak Yusron? Macam-macam ya. Ada memang saya juga mendengar teman-teman ya termasuk yang curhat bagaimana ini. Mungkin bagi saya pribadi ya mungkin harus berani resiko istilahnya banting setir ya kan. Selagi masih ada peluang di luar sana yang bisa mengantarkan lebih baik. Tetapi lebih banyaknya. Artinya memilih keluar kalau harus tes. Ya seperti itu kira-kira karena ya tadi itu sudah tidak ada keadilan. Tidak ada yang keadilan yang sudah memang kita dilindungi oleh PP 48 tersebut ya. Nah, kemudian kembali lagi tadi, kebanyakan teman-teman kita ini memilih untuk mengabdi karena merasa teman-teman kita ini sudah nggak laku lagi di luar sana. Mau bekerja kemana lagi, mau ngelamar kemana lagi, usia sudah senja, sudah nggak laku. Jadi
lebih memilih. Bahkan ya kita sedih, ini harus ada perlakuan khusus. Bahkan sempat kita forum ya membahas ini, seandainya jika ini Pemprov tidak mampu menyelesaikan, kami menginginkan ada semacam tambahan penghasilan atau kenaikan atau kelayakan, istilah kami kelayakan sampai di batas akhir sudah tidak diperlukan lagi oleh Pemprov karena usia. Ini ada kelayakan dari sisi pengabdian yang sudah mencapai lebih dari 20 tahun. Ya, kira-kira mungkin ada. TKP kategori 1 berapa memang per bulan? Diatur di dalam SSA ya. Di SSA-nya ada. Tidak ada. Berapa? Yang pasti di bawah UMR, Pak. Di bawah UMR. Di bawah UMR. UMR Kota Serang ini kan 4,9 ya. 4,9. Jadi masih jauh di bawah UMR. Ada di angka 3. Ada di angka 3. Tapi sebagian yang mungkin SMA nggak sampai di angka 3 kayaknya. 28 atau 29. Selain itu ada pendapatan lain? Tidak ada. Tidak ada sudah. Kalau itu tok di situ. Karena memang honorer ini kan belum masuk dalam kategori pegawai yang diakui oleh undang-undang ya. Sehingga belum dapat hak-hak atau fasilitas-fasilitas lain gitu. Lalu bagaimana mencukupi kebutuhan yang semakin terus merangkak naik? Ya, ini problem tersendiri sebenarnya Kang Ihsan. Walaupun kalau kita hitung secara matematik sampai manapun tidak akan ketemu tuh dengan gaji itu. Tapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, memang rezeki itu bisa datang dari mana saja sebetulnya. Tetapi lagi-lagi pada persoalan kejelasan tentang status kepegawaian kan menjadi kewajiban kami juga untuk terus mengupayakan selagi ada kesempatan. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yusron, bahwa teman-teman lalu apa yang akan dilakukan ketika tidak lulus tes. Ini bicaranya bukan lulus atau tidak lulus tes Kang Ihsan ya, tapi bicaranya adalah batas waktu sesuai dengan undang-undang. Batas waktu ini kan menghendaki 31 Desember 2024 itu sudah tidak ada lagi namanya honorer. Dia PNS atau P3K. Nah, kalau kami tidak masuk kedua-duanya, iya kan? Ya memang tidak ada pilihan lain kecuali selesai berarti sampai di situ, Pak. Apakah umur ini masih 53 tahun ataukah umur itu masih di bawah 5 tahun? Dengan undang-undang ini kan semuanya harus tunduk dan patuh, Pak, nggak bisa dilanggar kan begitu kira-kira. Nah, mumpung ini masih ada kesempatan, maksud kami harapannya adalah bagaimana sisa PR pemerintah ini untuk Banten dapat diselesaikan di 2024. Dan formasinya mohon masuk ke dalam formasi jumlah pegawai CPNS yang diusulkan. Nah, nanti kami dan juga akan mengetuk semua pihak yang memahami tentang bagaimana penata kelolaan administrasi negara supaya juga ada aspirasi yang sampai Pak kepada pihak penyusun peraturan pemerintah tentang undang-undang ini agar memang ada klausul yang mengatur ada perbedaan buat ex tenaga K1 atau ex tenaga K2 lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan banyak sekali Pak. Pemprov Banten ini sekarang ada 16.000 nih kurang lebih honorer. Seluruhnya. Karena ada pelimpahan dari kabupaten kota ya guru-guru itu. Dari 2 kategori itu. Ada bukan dari kategori 1, kategori 2 dan non kategori. Ada kalau non kategori itu gimana? Dia masuk setelah 2005 ke sini, Pak. Jadi sebenarnya di dalam peraturan pemerintah 48 2005 itu sudah ada larangan, Pak. Larangan untuk mengangkat pegawai non PNS atau pegawai honorer itu. Tetapi mungkin nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba hari ini jumlahnya jadi 16.000 lah kurang lebih. Iya. 16.000 termasuk yang kategori K1. Termasuk yang kategori K1. Begitu. Tapi kalau sisa kategori K1 hanya 300. 300-an, tinggal sedikit Pak sebenarnya. Tinggal sedikit. Kalau kategori K2? K2 kelihatannya lebih banyak. Karena ini dari guru ya. Dari guru kan terutama SMA, SMK, SKH. Sekitar berapa jumlahnya? Dulu kalau tidak salah ini dari 16.000 itu tenaga teknis itu 6.000-an. Berarti kurang lebih guru itu 10.000-an. Ya kalau hitungannya begitu ya. Kurang lebih seperti itulah jumlahnya. Banyak sekali 16.000. Banyak. Nah, ya kalau kategori non ASN ini bisa dibilang melanggar peraturan. Ya itu kembali lagi ya kepada orang yang mempersepsikan tentang peraturan itu sendiri. Ya memang ada kalimat itu, saya bisa bertanggungjawabkan itu. Bahwa di PP 48 2005 itu bunyi, Pak. Tidak boleh lagi ada pengangkatan namanya pegawai. Biasanya terkoneksi ke pejabat atau orang-orang di dalam. Nah, kalau soal itu mungkin Pak Ihsan lebih tahu ya. Soal itu Pak Ihsan lebih tahu.
Tapi memang jumlah 16.000 tadi itu Pak Tapi Ihsan. saya dengar isunya karena ini kan jumlahnya besar ya, 16.000 ya. Dan semua berharap dengan status yang jelas. Iya. Nah, bagaimana kompetisi di antara masing-masing kategori ini? Apakah berjalan sesuai yang diharapkan? Maksud saya fair? Atau memang akan tergantung lagi pada pola-pola kedekatan dengan pejabat-pejabat tertentu? Ya harapannya kita pemerintah akan menegakkan aturan yang ada. Nah kami hanya menitipkan saja bahwa kami ini adalah para honorer yang menjadi PR pemerintah sebenarnya yang belum selesai. Oleh karena itu jika kami boleh memohon, berikanlah perlakuan yang agak berbeda buat kami. Karena kami ini adalah 321 dari 781 dulu yang pernah jadi kategori 1. Teman-teman kami sudah diangkat, sudah punya PNS penuh, sudah punya dapat tukin dan lain sebagainya. Nah kami ini belum. Kami itu ada juga yang bisa kami tunjukkan satu SK loh Pak. Satu SK itu kan biasanya kolektif satu lembaga itu. Ada yang begitu. Si A si B diangkat, si C si D nggak diangkat. Jadi kan ada problem ini. Ya, problem itu. Mungkin akan menjadi lain persoalan ketika 781 tidak ada satupun yang diangkat. Tidak ada rasa kepenasaran buat kami. Ada apa sih ini sebenarnya? Ada apa Pak Yusra? Gitu. Ya, sebenarnya kami juga sudah mencari tahu ya. Kami forum ya. Forum itu memang harus betul-betul mencari tahu termasuk fakta yang terjadi. Tapi kembali tadi, ya memang hal itu yang terjadi. Kami akhirnya fokus terhadap perjuangan kami untuk kita sampai pasti seperti mereka. Kita terangkat semua. Jadi hal-hal itu akhirnya kita juga sudah berpikir kita fokus kepada gimana nasib kita ini. Misi di forum ini adalah terangkat semuanya. Oke. Itu. Jadi harapan yang ingin disampaikan Pak Yusron untuk peluang terakhir ya, ini apa? Tentu saja kami adalah konsistensi daripada forum, yaitu mengangkat seluruhnya. Yang tersisa ini menjadi ASN, ya, dan tidak ada pengecualian. Dan kami menginginkan ada perlakuan yang berbeda. Yakni tadi itu kami diangkat tanpa tes. Dan tahun ini. Tahun ini Pak. Kalau tidak tahun ini lewat Pak. Iya. Soalnya Pak Ihsan saya tambahkan, kalau tes itu karena kami ini rata-rata sudah hampir 50 tahunan ya usia. Itu ada teman-teman saya yang baca itu udah begini Pak. Sementara mereka juga mengabdi sama gitu. Sama mengabdi. Nah, kiranya ini menjadi pertimbangan. Kami berharap kepada pemerintah. Pemerintah itu berarti kan pemerintah pusat sama pemerintah daerah ya. Tolong bawa K1 Banten yang belum diangkat ini menjadi prioritas untuk pengangkatan di 2024 menjadi formasi CPNS. Semoga begitu. Kalaupun tidak ya yang penting ASN lah begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Andang, Pak Yusron, sahabat Banten Podcast. Kita sudah mendengar apa yang menjadi persoalan dan polemik dari honorer di Pemprov Banten yang jumlahnya secara total 16.000. Tapi kemudian ada satu kategori K1 yang tersisa 321. Kita doakan persoalan ini segera selesai. Amin. Dan mereka mendapat keadilan seperti yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.